Assalamualaikum. Yuk mengenal Salman Al-Farisi, seorang pahlawan Islam, ahli strategi perang Khandak. Nama panggilannya adalah Abu Abdillah dan digelari dengan Salman Al-Khair. Konon, ia berasal dari desa Ji di Isfahan, Persia. Ia adalah sosok sahabat yang terkenal memiliki ide-ide brilian, memiliki tubuh yang kuat, dan pandai dalam ilmu-ilmu syariat. Perang Khandak atau yang dikenal juga sebagai Perang Parit adalah perang yang berawal dari sebuah persekutuan antara bangsa Quraisy, Yahudi, dan Ghatfan. Dengan dipimpin oleh Abu Sufyan, mereka berencana menyerang kaum muslimin yang berada di Madinah. Kabar tentang rencana penyerangan kaum muslimin di Madinah oleh kaum Quraisy, Yahudi, dan Ghatfan pun tersebar luas. Kaum muslimin pun menjadi kebingungan. Dengan jumlah yang tidak sebanding, mereka sadar bahwa mereka akan sangat mudah ditaklukkan. Mengetahui berita tersebut, kaum muslimin pun menjadi panik. Apalagi jumlah pasukan kaum muslimin kala itu hanya sekitar 3.000 orang. Kalah jauh dibandingkan jumlah pasukan musuh. Melihat keadaan ini, Rasulullah SAW segera mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah. Dan di tengah kebingungan itu, Salman maju memberikan usulnya. Ya Rasulullah, saat kami di Persia, kami sering menggali parit untuk menghadang kedatangan musuh. Bagaimana jika sekarang kita juga melakukan hal yang sama? Dengan semangat, kaum muslimin pun menggali parit sepanjang kurang lebih 2000 meter. Setiap 10 sahabat ditugasi untuk menggali parit sepanjang sekitar 18 meter dengan lebar 4 meter yang memisahkan mereka dengan musuh. Selama 6 hari, kaum muslimin terus menggali parit. Mereka bekerja siang dan malam meski dalam kondisi haus dan lapar. Mereka juga mengumpulkan batu-batu di dekat parit untuk melempari musuh yang mencoba menyerang. Sementara itu, pasukan musuh yang dipimpin oleh Abu Sufyan sudah semakin mendekat di kota Madinah. Dengan kekuatan dan jumlah pasukan yang dimiliki, mereka begitu yakin dapat memenangi pertempuran kali ini. Abu Sufyan dan pasukannya sangat terkejut melihat parit yang panjang dan lebar tersebut. Mereka merasa kesal karena tidak bisa meneruskan penyerangan. Abu Sufyan dan pasukannya kemudian memutuskan untuk berkemah sambil terus mencari cara agar bisa menyeberangi parit. Menyebalkan, gara-gara parit ini kita tidak bisa menyerang mereka. Kita harus mencari cara supaya bisa menyeberanginya. Keadaan ini membuat pasukan berkuda merasa jengkel. Mereka mondar-mandir mencari bagian parit yang bisa dilompati. Hai teman-teman, coba lihat bagian parit yang di sana. Aku rasa kita bisa menyeberanginya. Dan akhirnya usaha mereka membuahkan hasil. Amr bin Abdi Wud dan teman-temannya pun berhasil melewati parit. Lalu dengan sombong Umar bin Abdi Wud menantang seorang dari pasukan muslim yang bernama Ali bin Abi Thalib untuk adu tanding. Ali bin Abi Thalib berhasil mengalahkan Amr bin Abdi Wud. Kehebatan Ali bin Abi Thalib dalam berduel menyebabkan pasukan musuh yang lain menjadi gentar. Mereka lari tunggang langgang, lalu terjun ke dalam parit dan bergabung kembali dengan pasukannya yang di perkemahan. Pasukan musuh sadar bahwa mereka tidak akan mudah menyeberangi parit karena parit tersebut terlalu lebar dan dalam. Maka mereka bermaksud untuk bertahan sambil menunggu kelengahan pasukan muslim yang bersiap siaga di seberang parit. Hari demi hari berlalu. Persediaan makanan dan minuman semakin menipis. Kekuatan musuh pun semakin berkurang. Mereka mulai kesal dan merasa tertekan. Bahkan, sebagian dari mereka memutuskan untuk pulang. Hingga suatu malam, datanglah angin kencang yang menambah buruknya kondisi pasukan musuh saat itu. Semua berlarian kocar-kacir menyelamatkan diri. Tenda-tenda berteberangan dan perkemahan mereka porak-poranda. Akhirnya, pasukan musuh memutuskan untuk pulang dengan membawa kekalahan.